Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah war rasul wa ulil amri minkum. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang mulia Imam Ci, Imam Rawatib, pengurus BKM, Ketua Kampung, Bapak Geci, Ibu Imam Kampung, para kepala dusun, bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ta'zim pada budaya kitanya Barang Ustazul Arafat yang memimpin jamaah safari subuh Arafat, jamaah zikir. Allah senantiasa berikan barakatnya kepada kita semua. Mari kita senantiasa terus menerus memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum, bila terus menerus kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat, tunduk, patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti Allah akan tambah nikmat amal soleh, nikmat taat patuh dalam beribadah, nikmat rezeki yang melimpah ruah, nikmat ilmu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah berfirman, apabila kamu menghitung nikmat Allah, sungguh tidak mampu kamu menghitungnya. Betapa sehat kita, jaringan saraf kita dengan baik pagi hari ini, cairan tubuh bisa berjalan sesuai dengan alirannya di dalam tubuh kita. Subhanallah, betapa
Inna adabi lasyadid. Kalau sudah kufur, azab Allah sangat pedih. Keberkahan rezeki tidak ada, hidup susah, jamaah susah, punya anak di masalah, punya menantu pulang bawa masalah. Itu kalau kufur, maka betapa banyak saudara-saudara kita, tangan-tangan kita, tidak ada ulama kita yang menjadi panutan kita. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hantarkan kita menjadi umat yang saling hargai. Kalau kita kunjung Indonesia di sana, untuk menikah saja sudah berlapis-lapisan martabat-martabat kelas-kelas sosial mereka. Dalam agama mereka ada kelas-kelas lagi. Kelas A tidak bisa menikah dengan kelas B, kelas B tidak bisa menikah dengan kelas C. Yang bisa jadi wali kota itu hanya yang kelas-kelas yang kelas-kelas itu. Jadi ada lapisan-lapisan dalam ajaran agama mereka. Ya, bahkan dalam Islam betapa sudah bersama. Subhanallah, kehormatan kita, wajah kita yang menjadi simbol keagungan seseorang ketika bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita agung-agungkan diri kita letakkan di atas bumi serendah-rendahnya daripada bagian kita yang paling jelek untuk kita angkat ke atas. Wajah simbol kehormatan kita rendahkan ke bawah, itulah simbol begitu kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Engkau yang maha tinggi. Ini kita agungkan Allah di pagi hari. Maka inilah nikmat daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sikap taat kepada Allah dengan ibadah salat kita. Ati'u Allah, taatlah kepada Allah. Wa ati'u Rasul, taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu sikap ketaatan kita ini adalah ibadah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang senantiasa disampaikan oleh guru-guru kita, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salat. Perkara pertama yang Allah tanyakan, Allah hisab di hari akhirat adalah salat. In sahhat salatuhu, apabila salatnya benar, maka diterima semua amalan. Sahhat sa'i wa amalihi. Jadi hanya bedanya padu eselon padu, hanya bedanya jabatan di kampung, hanya bedanya padu penghasilan bisnis. Yang Allah akan bedanya adalah ibadah sembahyang. Nah, lumayan beres sembahyang berbasis pada ilmu sholatnya atau tidak, Allah terima semua amal ibadahnya. Allah terima zakatnya, Allah terima hajinya, Allah terima ibadahnya. Maunya mana? Memang ada konsep dalam teori kelompok-kelompok sosial itu, mereka dalam diskusi mereka sering mereka sampaikan, ibadah ini kan efeknya efek sosial, maka lebih penting sosial daripada sholat. Apa arti sholat kita kalau tetangga kita lapar? Lebih baik kita peduli kepada Allah daripada sholat. Itu dakwah mereka. Ini adalah dakwah yang disampaikan kepada generasi muda untuk merusak umat Islam. Dan itu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh barisan muda komunis. Mereka muslim.
peduli kepada orang-orang kecil, peduli kepada hak asasi manusia. Itu lebih penting dari iqamatus shalah. Ini sangat bahaya. Hati-hati, doktrin-doktrin komunisme ini semakin masuk di dalam pemikiran para generasi muda. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu nikmat daripada ibadah yang paling besar adalah salat subuh berjamaah. Karena salat subuh ini pada hakikatnya adalah pilihan hidup. Kita memilih untuk terus bermimpi atau kita memilih untuk merealisasikan impian kita. Subhanallah, betapa banyak saudara-saudara kita dalam mimpinya diberikan kenikmatan oleh Allah, rezeki yang mudah, dalam mimpinya diberikan anak yang saleh, dalam rezekinya diberikan kemudahan dalam beribadah, dalam mimpinya menantu yang ganteng yang cantik. Subhanallah, dalam mimpinya kesuksesan anaknya meraih prestasi akademiknya, prestasi hidayah di pesantren, di kampus. Subhanallah, maka salat subuh adalah bukti dari kita meneruskan dan merealisasikan impian kita akan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah kita banding-bandingkan kita dengan Bapak Bulan, rajin kita sholat subuh atau rajin Bapak Bulan sholat subuh. Cukup kita bandingkan kita dengan ayam saja. Itu ayam itu kan pagi-pagi sudah berkokok. Maka di Jawa itu ada seorang ustaz cerita, dia ngaji di pesantren mengikuti kiainya, ya, tetapi dia kalau untuk sholat subuh itu biasa aja. Yang penting bagi dia sholat mau jamaah mau tidak itu nomor 18. Nanti setelah dia mendapatkan ilhamnya, ketika dia sholat bangun keburu pagi-pagi sudah bersiul, begitu ayam pagi-pagi sudah berkokok, begitu dahsyatnya ayam itu. Jangan-jangan dia mengangkatkan pesan dan daripada Nabi Sulaiman dengan bahasanya. Lalu dia berpikir, dia mendapatkan filosofi sholat subuh. Betapa ternyata manusia ini lebih rendah daripada ayam itu. Pagi-pagi sudah berkokok. Dari situ dia mendapatkan dahsyat jamaah subuh. Dia menjadi mendakwah sholat subuh. Dia menggerakkan masyarakat untuk sholat subuh, menggerakkan safari subuh dan ibadahnya. Maka Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda jelas jaminannya, man shallal fardain dakhala al-jannah, rawahu Muslim. Barang siapa yang istiqamah sholat fardain, yaitu sholat subuh dan asar, dakhala al-jannah. Jadi begitu tahu di surga, dari surga la tagobri la pada aku cukup gampang. Jadi kalau ada besok kita ada surga, istiqamah sholat subuh, istiqamah sholat asar. Karena subuh itu manusia sedang terbuai dengan impian-impiannya, tidak pernah merealisasikannya. Dengan pada sholat subuh inilah akan muncul. Karena rata-rata itu inspirasi cuma sholat subuh sambil berzikir ketemu sahabat, dapat inspirasi, dapat dia motivasi untuk menggerakkan bisnisnya, untuk menggerakkan usahanya, untuk saling membantu, masyarakat saling memberikan modal itu pada subuh. Asar juga begitu, paling sulit orang sholat asar itu. Sholat asar itu dagangannya semakin dahsyatnya kadang-kala, bahkan ada sisi lain sholat asar itu panggilan mengaku juga sangat luar biasa, maka orang harus insya Allah istiqamah subuh, istiqamah asar itu 5 waktu itu akan kuat insya Allah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, la yalija an-nara ahad
hafid nawasib lin-nafi wa yufidu al-istimrar wal istiqrar. Lam ini hafid nawasib dia fungsinya adalah untuk nafi, untuk menyatakan tidak, takkan. Wal istimrar wal istiqrar yang dia sifatnya future, istiqbal, mendatang, dan ini istiqbal ketetapan Allah. Takkan la yalija, tak akan masuk neraka, la yalija nara, takkan terjerumus ke dalam neraka ahadun, seseorang shalla qabla tulu'il syams, dia sholat fajar, sholat subuh sebelum matahari itu muncul, sebelum matahari terbit, wa qabla ghurubiha, sebelum matahari itu tenggelam, yaitu jamaah subuh dan jamaah asar. Dahsyatnya subuh mengasal itu adalah pintu surga, dan subuh dengan asal itu adalah penghalang daripada api neraka. Dan keduanya adalah sholat yang paling berat, dan karena asarlah, karena isya, karena asarlah, karena subuhlah manusia ini dibedakan oleh Allah antara yang munafik dan yang taat. Maka Rasulullah SAW jadi kalau sholat Isya berjamaah itu faka'annama qama nisfal lail. Jadi masalah Isya fi jama'atin, barang siapa istiqamah sholat Isya dalam jamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia sholat setengah malam. Wa man shalla as-subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh dalam jamaah, faka'annama shallal laila kullaha, seakan-akan dia sholat malam kullahu. Subhanallah, begitu dahsyatnya sholat subuh, fadilahnya sholat semalaman. Hadis riwayat Muslim as-Sahih. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna asqala salatin 'alal munafiqin, sesungguhnya seberat-berat salat pada orang munafik adalah salatul isya wa salatul fajr, salat isya berjamaah dan salat fajar berjamaah. Maka Rasulullah teruskan, walau ya'lamuna ma fihima, apabila mereka tahu apa rahasia dahsyat antara sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhuma walau habwan, mereka akan datangi sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah itu walaupun dia merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Merangkak, ngondungkan, langkah ada stroke gejak pada sini. You angkat bahannya, you angkat bahannya, menyodor mengejak tentang gejak. Lawa arafa, menyebut rahasia jamaah subuh dan rahasia jamaah isya. Maka PID dulu, pernah menci dengan ayah-ayah mereka mantul dalam stroke. Jadi gantilah apa jauh kita apa tempat-tempat begitu dengan subhanallah, kena itu yang Allah Bapak itu tidak begitu kan main berubah ada rahasia. Itulah orang yang tahu rahasia dahsyatnya jamaah subuh, dahsyatnya jamaah asar, dahsyatnya
seberat-berat sholat bagi munafiknya adalah sholat jamaah Isya dan sholat jamaah asar, sholat jamaah subuh. Bagaimana? Tentu pada hana jamaah jadi pada jamaah saja itu bukan munafik saja sebenarnya. Jadi kau kena munafik, hai bedanya guna jenis pada ukur penyanjang asar, penyanjang hana tempat mati dan simbol ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athi'ullah wa athi'ur Rasul. Ibadah yang baik, istiqamah, tegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjamaah. Didorong tidak Rasulullah, ya Rasulullah. Negeri izin ya Rasulullah belum. Hana sejak jamaah ya Allah ya Rasulullah. Luluan muda la fa'ilun ya kudu ya Rasulullah. Hana belum ya Rasulullah. Luluan ya masjid. Farsa salam Rasulullah ini katanya tidak akan dimudahkan ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Asalnya akan tidak. Nada itu ada. Nah ya Rasulullah. Ya, fastajib bunyi ya jemaah. Bukan hadis sahih Muslim. Berpuja, ibu-ibu berpuja. Jadi walaupun bapak-bapak ada suami ibu-ibu kan pun mansur dan mandakan dan baju datang baru ibu pegang. Fadilah ibu-ibu 20 derajat sholat di rumah apabila suaminya sholat di masjid. Ya, jadi ibu-ibu punya hana lumayan jamaah suaminya kaki ibu-ibu ya. Punya bapak aja ibu ya alhamdulillah. Fadilah sholat jamaah. Ya, jadi sunnah muakkadah bagi para bapak-bapak, ibu-ibu apabila datang afdhalus sholawat sebaik-baik sholat ibu-ibu itu di rumah. Tetapi apabila datang ke masjid tidak boleh dilarang karena ibu-ibu ini kadang-kala sholat di rumah itu tak nyaman. Dengan lumayan ingat kritik. Tapi ini tidak jamaah, alhamdulillah konsentrasi full. Maka athi'u Allah wa athi'ur Rasul. Wa ulil amri minkum. Jadi bertaat bilanya kepada kecil, gabung kepada usul ulil amri. Bertaat bilanya kepada kecil, kui menggabung Tuhan lapar. Bertaat bilanya kepada bapak camat. Bertaat bilanya kepada bapak wali kota, bapak bupati, bapak gubernur. Bahkan pemimpin negara sekalipun taat, patuh dan tunduk. Sampai tunduk kepada Allah, patuh saja. Taat. Yang perintah Allah. Maka kadang-kadang dalam sejarah kita yang beranjing, ketika Soekarno datang minta kepada Syekh Al-Mukarram Al-Maghfur lahu Abdul Qadir dilatih agar Aceh bergabung dengan Indonesia pada tahun 1948. Soekarno menjamin Islam tegak di Aceh dan Indonesia. Soekarno menjamin Muslim bisa damai hidup di Indonesia. Soekarno menjamin bahwa Islam akan menjadi motor, akan menjadi mediator bagi kedamaian umat beragama di Indonesia. Dan Islam menjamin, Soekarno menjamin bahwa Islam akan menjadi pelopor demokrasi dan pelopor toleransi bagi umat beragama di Indonesia ini. Abu Dawud ini beserta
menyerahkan tokoh-tokoh di Aceh siap dan menyerahkan Aceh, rakyatnya, buminya, tanahnya, dan semua hasilnya untuk Indonesia untuk didirikan negara Republik Indonesia. Ya, orang Aceh anak taat, orang Aceh anak patuh, orang Aceh orang negarawan. Tetapi kalau orang Aceh sentuh, maka orang Aceh akan melawan. Maka orang Aceh, konflik Aceh, saya sering ngobrol dengan kawan-kawan, bukan konflik agama, tapi bukan konflik politik, tapi agama sudah dijamin oleh Allah. Islam di Aceh itu sudah dijamin oleh Allah, tidak perlu kami minta-minta. Tetapi orang Aceh jangan diusik hak-hak, jangan diusik hak politiknya, jangan diusik hak kemerdekaannya. Sejak orang Aceh dijamin hak semuanya, Aceh siap terus untuk Indonesia. Maka tidak heran Abu Dawud kemudian menggerakkan masyarakat, para saudara, mengumpulkan emas untuk memberikan pesawat. Ini persembahan masyarakat Aceh untuk Indonesia. Ini persembahan rakyat Aceh untuk Indonesia. Ini bukti Allah wa Allah Rasul wa ulil amri minkum. Beda dengan wanita. Ada orang yang memang rakyat pemberontak. Kalau berontak kita kalau kita masih menjajah, pantang orang Aceh dijajah. Kalau tidak dijajah, kita akan damai dengan siapapun. Saya bilang selalu begitu. Maka sikap taat orang Aceh di awal kemerdekaan Indonesia adalah mempersembahkan bumi Aceh Indonesia, mempersembahkan kekayaan orang Aceh untuk beli pesawat Indonesia. Tidak mudah bagi masyarakat Indonesia, sangat-sangat terjepit seperti itu. Tidak mudah. Kita bandingkan dengan Jogja dengan segala kekayaannya, kekayaan kesultanannya, kerajaan Islam, Yogyakarta, Hamengkubuwono VIII menyerahkan dengan dekret kerajaan, menyerahkan kesultanan, kekayaan dan wilayah kekuasaannya kepada negara Republik Indonesia untuk cinta damai dan cinta kemerdekaan. Orang tahu, tetapi filosofinya berbeda. Filosofinya berbeda. Berserahnya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sulawesi, di Jawa, di Indonesia Timur adalah kecintaan mereka kepada bumi pertiwi Nusantara Indonesia. Tetapi berserahnya orang Aceh, berserahnya rakyat Aceh, persembahan negeri rakyat Aceh dan kekayaannya untuk Indonesia adalah karena cintanya rakyat Aceh ini kepada Islam yang dijamin oleh Soekarno, dijamin oleh tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Yang beda, jadi dalam popularitas kenaikan hebat Aceh itu, kalau diakui itu Aceh negeri modal, populasi Pak Harto, bangga dengan lompat yang menyangkut di Jawa. Oh, ini santri dari daerah modal, bangga mau Aceh punya. Oh, dulu sadar bahwa pengabdian bangsa Aceh, rakyat Aceh kepada Indonesia bukan karena kedamaian, bukan untuk kemerdekaan, bukan untuk kehormatan, bukan untuk keagungan, tetapi karena cintanya Islam, cintanya rakyat Aceh kepada Islam yang dijamin oleh Soeharto. Islam akan hidup damai
menjadi pelopor, tokoh-tokoh muslim menjadi pelopor kemerdekaan, pelopor kedamaian, pelopor toleransi untuk Indonesia dan masa depan Indonesia. Ini sebutan jadi bukan karena cinta orang, bukan cinta kepada bumi pertiwi, tidak cinta kepada Islam dijamin. Maka kebalikan dari kata-kata atiya Allah wa atiya Rasul wa ulil amri minkum, kebalikan kata-kata adalah apa? Khianat. Maunya pemimpinnya khianat, menyedoro suami berkhianat kepada istrinya, Allah berikan kemudahan kepada istrinya untuk fasad. Banyak dia boleh pindah ini, nanti boleh dekat apabila benci berkhianat kepada sumpahnya, beda betul ini mundur ini. Jadi para pemimpin ini disumpah dengan demi Allah, saya akan menjalankan Undang-Undang Dasar 45 demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, disumpah. Maka apabila melanggar sumpahnya, maka itu adalah pengkhianat bangsa. Kita pertanyakan kepada para pemimpin kita, sudahkah memberikan penghargaan dan menempatkan Islam dan alim ulama di tempat yang terhormat sebagai mediator politik, sebagai pengharum Indonesia sesuai dijanjikan oleh Soekarno? Atau justru Islam didiskriminasikan, alim ulama didiskriminasikan? Ini perlu dipertanyakan. Maka Allah Subhanahu wa taala bersabda, ya ayyuhalladzina amanu la tahmunullaha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan berkhianatlah engkau kepada Allah dan Rasul. Wa tahunu amanatikum. Siapapun orang muslim menjadi pemimpin, baik pemimpin keluarga yang paling kecil sampai pemimpin yang paling tinggi, jangan berkhianat kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? La tahunullah, la tukhalif awamir Allah Ta'ala wa Rasuluh. Jangan ingkar terhadap perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Ini adalah taat. Kalau melawan syariat Allah, melawan hukum Allah, melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berkhianat. Wa tahunu amanatikum, jangan kamu berkhianat kepada amanah yang diembankan kepadamu. Kamu disumpahkan bukan untuk memerangi rakyat, bukan untuk membunuh rakyat, bukan untuk membinasakan rakyat, tetapi adalah al-ummatu amanatun. Umat ini, bangsa ini, rakyat ini amanah. Ad-dinu amanatun fa'inal amanah. Agama ini amanah. Di hari akhirat nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'inal amanah, di mana amanahmu terhadap agamamu? Jadi kita benci Pak susah menjamaah kepala dusun Pak susah punya masjid anak kuno, kepala PKN tokoh masyarakat Pak susah Pak Riso punya masjid anak kuno, punya penasak anak kuno jamaah Pak susah.
Berisau. Inilah sebuah kerisauan yang tokoh kita, alim ulama kita, para pemimpin kita, wali kota, wakil wali kota, bupati akhirnya bisa menggerakkan safari subuh, karena subuh ini simbol. Kalau subuh sudah dapat jamaah, insya Allah subuh dapat, asar dapat. Jadi ayatul munafiqi salat, tanda munafik itu tiga. Idza hadatsa kadzaba wa yutahama tapi wa idza wa'ada akhlafa menjanji nabi mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila diberikan kesempatan oleh Allah, kekuasaan oleh Allah melalui tangan-tangan anak bangsa ini, dia berkhianat, lebih mengutamakan kepentingan penjajah asing daripada kepentingan pribumi, lebih mengutamakan kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja pada orang asing daripada anak bangsa ini. Cukup mudah dia berkata, karena tenaga kerja Indonesia kita tidak punya prestasi dan negeri sebelah yang mana sibuk itu lebih berprestasi. Ini bahasa-bahasa para pengkhianat. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa la ikhwanakum la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Jangan, wahai orang-orang yang beriman, jangan pilih ayah-ayahmu, tunjuk kepada pemimpin, ayah kandung tunjuk ke pemimpin. La tattakhidhu BKPI yang kecil, BKPI yang ke wali kota, BKPI yang ke presiden, wa ikhwanakum BKPI bangka ke kecil, BKPI yang ke bupati, ke wali kota, ke camat, ke presiden. Istahabul kufra 'ala iman, apabila dia lebih mengutamakan, lebih memberikan kesempatan, lebih memberikan kemudahan untuk kafir daripada orang beriman. Hai abang sebenarnya di wali kota pakai hukum, gimana itu? Kamu dengan proyek. Tetapi kalau dia punya kecenderungan istahabul kufra 'ala iman, lebih memudahkan orang-orang kafir bermata sipit untuk meraih ekonomi di negeri ini, lebih memberikan peluang kemudahan bagi orang-orang yang tidak beriman daripada orang beriman. Harun pilih. Wa may yatawallahu minkum, siapa saja di antara kamu memberikan dukungan pilihan kepada orang-orang yang lebih mengutamakan orang-orang kafir, fa ulaika humuz zalimun, zalim mendukung pemimpin yang membela rakyat-rakyat asing, zalim mendukung pemimpin yang memberikan peluang-peluang dan kemudahan ekonomi kepada cukong-cukong komunis asing dan asing. Maka oleh karena itu Allah ingatkan, wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Jangan kamu pilih, la tarkanu, jangan kamu pilih, la tarkanu, jangan kamu dukung, jangan kamu bela, jangan kamu berkawan, jangan kamu berikan kesempatan, jangan kamu berikan kemudahan ilal ladzina zalamu, kepada pendukung yang baik. Jadi menara yang tayang kumpul berbaliknya baik
ta'wila. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Tidak ada bagi yang maha memimpin itu kecuali Allah. Tsumma la tunsarun. Apabila kamu menyerahkan kekuasaan ini kepada orang-orang yang boleh, orang-orang yang mendukung orang kafir, orang-orang yang memberikan kemudahan kepada ekonomi, kepada orang-orang bermata sifat komunis, lalu negeri kamu hancur, Allah tidak akan tolong. Tsumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Kamu mohon berdoa kepada Allah, Allah bantulah negeri kami, Allah berikan kebaikan kepada negeri kami, ya Allah. Tsumma la tunsarun, Allah tidak akan tolong. Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw liyushikanna yab'atha Allahu 'iqaban 'min 'indihi thumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Hadis Rasulullah. Demi yang jiwa kepadanya, demi Allah, kata Rasulullah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaknya kamu melakukan amal ma'ruf, kerjakan amal ma'ruf, dakwahkan nahi munkar. Kalau tidak, liyushikanna ayyab'atha Allahu 'iqaban min 'indihi. Kalau tidak, tunggu saatnya Allah akan kirimkan malapetaka, malapetaka bencana dari sisi Allah, kehancuran negeri. Tsumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Kamu berdoa istighasah, bangun majelis zikir, berdoa minta kepada Allah untuk diberikan kemakmuran untuk negeri ini, untuk memperbaiki negeri ini, untuk memperbaiki para penguasa ini, untuk memakmurkan bangsa ini. Allahumma ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minkum billahi wal yawmil akhir wala yustajaba lakum. Allah tidak akan istijabahkan, Allah tidak akan memberikan kemakmuran. Taat kepada negeri ini, taat kepada pemimpin bangsa ini, wajib taat kepada isi, wajib taat kepada undang-undang peraturan pemerintah, wajib bayar pajak. Karena dengan pajak itu dibangun negeri ini. Bayar retribusi, kebersihan, bayar. Karena dengan dana itulah dibangun negeri ini. Taatlah selama para pemimpin kita ini, mereka tidak berkhianat kepada bangsa ini. Mari kita dukung biji-biji kita dukung camat kita dukung wali kota kita dukung wakil wali kota kita dukung anggota DPR kita dukung para pemimpin kita untuk kemakmuran Indonesia, serta dia berpegang kepada amanah dan tidak pernah berkhianat kepada anak bangsa ini. Semoga ini sebenarnya juga terus kepada jemaah, semoga ini bermanfaat bagi Ridwan, khusus yang Ridwan mulai hari ini. Karena memang nikmatnya sholat subuh itu seperti nikmatnya minum kopi. Sholat subuh itu tidak pernah membedakan yang besar dan kecil, tidak pernah membedakan wakil wali kota dengan rakyatnya, tidak pernah membedakan imam benci atau kepala dusun atau rakyat atau tukang sapu. Mereka tunduk sujud sama di hadapan Allah. Kopi pun tidak pernah memilih siapa yang berhak meminumnya, siapa yang berhak meminumnya. Maka di hadapan kopi kita semua sama anugerah Allah untuk menikmati ciptaan Allah, minum kopi. Maka orang yang tidak suka kopi harus dipertanyakan pilihan politiknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad.
Terima kasih banyak kepada Ketua